Assalamualaikum teman-teman. Kita mau buat apa nih? Ditungguin ya, biar nggak ngulang-ngulang resepnya. Dikumpulin dulu teman-temannya, dipanggil-panggil sini. Mau lihat nggak live buat pempek kapal selam merona, kapal selam udang yang merona. Cara mudah buat pempek kapal selam udang loh. Kan katanya ada yang mau lihat buat pempek udang yang nggak berontolan kan ya. Nah, udah action nih. Tuh udah pakai sarung tangan. Udah belum ngumpul? Siapin penanya. Nanti dihapus loh live-nya. Nanti dimasukin di kelas pempek udang loh. Nanti nyesel. Yuk kumpulin teman-temannya, tak teman-temannya ajak untuk nonton live masak Ziza Cooking Class. Bayangin aja yang live-nya aja bisa buat teman-teman bisa jualan, pede jualan. Apalagi yang ketemu langsung. Makanya kelas hands on ini full kepenuhan, harus dibuat beberapa sesi. Sudah? Udah siap belum? Udah siap belum? Kalau sudah kita mau sebutin nih resepnya. "200 gram udang, nih udang yang tadi. Chopper, siapin chopper. Udang giling ya, kita kan sudah tahu nih karakter udang gilingnya. Itu ada airnya, buang airnya. Buang airnya. Kita sudah tahu ya karakter udang gilingnya ini gak halus, ya kan? Jadi karena dia gak halus, maka kita harus chopper dengan es batu. Nah di sini kan sebenarnya resep itu nggak mutlak. Mau pakai resep apapun bisa, asalkan paham. Ini kita buat resep baru yang belum ada di grup-grup lain, apalagi di YouTube sama Google kita nggak ngambil dari sana. 200 gram udang, masukkan dulu. Es batunya berapa? 120 gram ya. Pakai gram ya, jangan pakai mili, karena kan es batu. Masukkanlah. Kalau ada bawang putih boleh 1 sendok. Mau pakai merica juga boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kaldu bubuknya masukinlah.
chopper. Push, matiin dulu. Lagi. Kalau chopper nih nggak boleh ya, langsung zret gitu ya. Nanti bisa panas. Udah? Kayak udah. Masukin garam. 12 gram ya. Coba lihat. Ini hasilnya. Bagus ya, masukin garam. Tongkatnya sudah. Nah. Nanti kita mau buat kapal selamnya pakai tongkat ya. Ini tongkat kapal selam. Beli di mana? Bisa beli di Shopee kalau ada. Tapi biasanya nggak ada. Adanya di mana? Ya di Zaful dong. Di mana lagi? Ini hasilnya. Pindahkan ke baskom. Ini pakai liong pit ya, sagu? Iya. Karena pempek udang kita pakai liong pit. Kenapa pakai liong pit? Biar mudah aja bentuknya. Pakai tane gunung emangnya enggak bisa? Bisa. Ini kita siapin telur isiannya, kita pecahin. Lalu kita siapin centong sayur untuk ngambil telurnya. Ambil dulu, ini belum dipakai. Duh. Iya. Ini udangnya lumayan ya. Cuma kalau kita buat pempek kapal selam dengan kondisi adonan yang enggak terlalu bagus seperti ini, kayak gini ya nih. Dibalik tumpah, dibalik tuh masih celtung. Kayak gini. Agak lambat sih, tapi lumayan. Nah, seperti itu ya. Nanti pempeknya nggak mulus-mulus banget. Karena kita mau buat pempek kapal selamnya itu yang bagus bentuknya, yang mudah, bisa besar, isinya bisa banyak, maka kita pakai biang. Jadi untuk menentukan apakah perlu pakai biang atau enggak, pertama kita lihat dari kondisi adonan. Ini bisa nggak pakai biang kalau kita mau buat pempek lenjer atau telur kecil. Tapi kalau kita mau buat pempek kapal selamnya tuh lancar, cepet, 1 jam bisa dapat 50 buah, 2 jam bisa dapat 100, ya bantu aja dengan biang. Apalagi kalau kita nyuruh karyawan ya, kasihan nanti dia menderita. Udah menderita, salah-salah, kadang marah pula, nanti rugi terus. Aduh, pokoknya panjang nih ceritanya. Sudah ngalah deh, kita ngalah. Kita pakai biang aja untuk memudahkan urusan. Yuk, biangnya bisa kita buat dari 50 gram terigu, 100 ml air mendidih, 1 sendok teh minyak. Minyak memang selalu kita sertakan supaya tidak lengket, supaya dia bisa membentuk suatu adonan yang solid, kompak, homogen. Jadi enak ngambilnya, nggak lengket-lengket gitu kan. Sekarang kita bisa buat, biasa siapkan mangkok, kita didihkan air,
Iya, mangkok kecil itu. Mangkok merah. Mangkok pink lah. Rebus air ini berapa? 100. Masukkan minyak. Ini agak-agak flu. Tapi demi berbagi pada netizen, tetap deh dilakoni. Makanya jangan ketinggalan. Udah dibela-belain ini, tuang seluruhnya. Udah dibela-belain, flu tetap live. Masa nggak ditonton kan ya kan? Ya, ajak teman-temannya, Dita belum bener-bener mulai ini. Udah Didi, siapkan spatula. Nanti naruhnya nanti. Ini spatulanya. Kenapa kita buat biangnya enggak direbus? Biar mudah. Kalau kita merebus itu lama ngaduknya. Sudah lama ngaduknya, lengket pula kalau kita selip mata. Apalagi kalau ngaduknya sambil ngantuk ya kan? Atau ngaduknya sambil main HP. Nah, kalau kayak gini kan bisa tuh sambil FB-an, nerima orderan. Sambil nunggu mendidih, iya gitu kan, nyatet orderan masih bisa. Tapi kalau kita di atas kompor, kita aduk, kita nggak bisa tinggalin. Meleng dikit aja sudah kosong. Makanya kita sistemnya siram, nggak direbus ya. Direbus itu lama banget. Tapi kalau siram, hanya dalam hitungan detik dia udah jadi. Kita hitung ya berapa detik, udah jadi biangnya. Begitu praktis dan cepat banget. Siramnya sekaligus, jangan sedikit-sedikit, aduk cepat. Itu 1, 2, 3, 4. Nih, mulai dari 15, 51, aduk cepat. Udah nggak nyampe 1 menit, udah jadi biangnya. Cepet banget kan? Nah, inilah kelebihannya. Ketika kita melakukan membuat biang, harusnya tadi minyaknya di awal sih, tapi tidak apa-apa di akhir. Inilah kelebihannya ketika kita membuat biang, kita siramkan ke terigu mendidih. Terigu disiram air mendidih. Kalau kita buatnya banyak, aduh akan lebih repot lagi. Kalau kita masak ya, bayangin aja kita mau buatnya misalnya 10 kilo. Wah, waktu kita mau buat biangnya berapa ini? 2 kilo terigu. Nanti kita masak, kita kayak buat dodol. Nah, tapi kalau ini hanya dalam hitungan detik. Gak nyampe 1 menit kan, 30 detik pun gak nyampe, langsung jadi biangnya. Tinggal didinginkan. Ya kan, ini sudah jadi. Kenapa biangnya harus padat seperti ini? Karena tujuan kita membuat biang itu supaya memadatkan adonan yang lembek. Seperti ini, lembek. Ini apa ini? Biangnya kemasukan biangnya ini. Nah, supaya dia adonan lembek tadi memadat, maka biangnya harus padat. Kalau biangnya kita buatnya lembek, maka adonan tidak akan padat. Ini sering terjadi pada murid-murid Zizafut yang tidak percaya diri saat menambahkan biang. Takut-takut gitu kan. Jadi nyiram airnya tuh sedikit, ujung-ujungnya jadi bubur. Jadi bubur tapi tidak laporan, langsung diaduk dengan ikan. Itu gagal biangnya. Lalu kesalahan yang kedua itu ketika menambahkan biang langsung ke ikan seperti ini, langsung diceburin ke ikan, langsung dimixer, nggak nyatu. Saat ditambah sagu gagal. Karena itu dalam menambahkan biang pun ada caranya, ya. Ambil biang yang sudah dingin, nih, supaya nggak nunggu, kita siapkan yang sudah dingin. Sama ya, teksturnya padat karena dia sudah dingin, dia lebih padat lagi. Masukkan ke dalam wadah yang kecil. Itu gelas ukur boleh.
Jadi ketika kita mau mencampurkan biang dengan ikan atau udang, masukkan dalam wadah yang kecil saja. Lalu kita masukkan cukup 1 sendok saja. Mixer kecepatan rendah dulu. Hati-hati. Rendah, sudah rendah. Mix sampai rata. Matiin dulu, matiin. Tambahin lagi. Kecepatan rendah dulu. Letak 1, speed 1. Coba sini. Itu hati-hati HP-nya. Di ini dulu, dirapiin dulu posisinya. Jadi antara biang dan udang atau ikan harus benar-benar menyatu ya. Setelah menyatu baru boleh kita campur dengan keseluruhan. Kalau enggak dia nggak akan bisa nyatu lagi. Kayak ini aja nih kan biangnya udah dingin nih, padat banget. Agak lama nyatuinnya. Tapi tetap bisa nyatu, asal sedikit. Kalau langsung kita masukkan ke seluruh adonan, dia nggak akan bisa nyatu. Nih, lihat nih, dengan penuh perjuangan, nyatu kan? Nah, seperti ini. Tujuannya pemakaian biang itu adalah untuk memadatkan adonan. Dengan adonan padat, dia akan lebih mudah dibentuk. Ini yang belum dicampur, beda banget kan tingkat kepadatannya. Yuk masukkan lagi 1 sendok lagi, terus gitu sampai dia rata. Yuk masukkan 1 sendok dulu. Nanti kalau udah benar-benar padat baru kita masukkan ke situ. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belum berhasil, bisa lihat cara ini ya. Yang salah juga, yang kemarin WA lalu salah membuatnya, bisa disimak ya. Nah, bagus banget. Itu sebenarnya wadahnya kebesaran kalau untuk nge-mix. Masukkan lagi ke sini aja lah sampai dia. Ini soalnya wadahnya kebesaran. Kalau wadahnya kebesaran, kita akan sulit meratakannya. Coba aja teman-teman lihat mixer dan bowlnya ya, wadah mixer. Misalnya kita ada standing mixer, kita lihat mangkoknya itu pasti pas-pasan dengan ukuran pengaduk. Nggak ada yang namanya mangkoknya tuh besar banget, pengaduknya tuh kecil, ya kan? Tujuannya apa? Ya itu tadi, supaya cepat rata. Nah kan, kayak gini kan cepat banget ratanya nih. Tuh, udah nggak bisa dibedain lagi biang sama. Satu aja lah, nanti kita baru taruh situ. Udah sebentar, tuh kan? Nah inilah manfaatnya ketika kita mengaduknya sedikit-sedikit, dia cepat banget rata. Ini sudah bisa kita pindahin situ. Tapi kalau teman-teman nyoba-nyoba yang biang dimasukkan ke adonan ikan tadi itu nggak kenyatu-nyatu. Udah sering kejadian seperti itu, baik di kursus hands on yang peserta langsung mencampurkan tanpa terlebih dahulu melihat yang lain atau melihat arahan, nggak sabar gitu kan, itu biasanya nggak rata, rusak dia. Atau peserta yang konsultasi tapi tidak tuntas,
hanya sebatas membuat adonan lalu mengerjakan sendiri tanpa melanjutkan konsultasi. Biasanya salah karena mengambil keputusan tanpa menanyakan terlebih dahulu. Sebenarnya di video maupun di resep itu sudah ada, hanya ya itu tadi, mungkin kurang menyimak atau kurang memperhatikan, atau ya itu tadi kadang-kadang nggak sabar, pokoknya mau cepat selesai, mau cepat jadi, sehingga ada step-step yang terlewatkan. Jadi buat pempek udang, ikan atau apapun itu resepnya bukan sesuatu yang baku ya. Resep itu bisa dibuat, bisa dikarang resep itu, disesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya mau apa? Mau makan sendiri, mau jualan dengan harga berapa? Karena itu peserta hands on nanti tanggal 16 Oktober dan 30 Oktober itu diminta untuk memberikan informasi ke admin mau jual pempek yang harga berapa. Nanti kami buatkan resep khusus untuk mereka. Hanya mereka yang punya resep itu. Ada yang mau buat pakai tenggiri mix parang, ada yang mau buat pakai tenggiri mix kakap. Ada yang mau jual 1.500-an, 2.500-an, 3.500, 4.000, 5.000, dan ada yang mau jual 1.000. Akan kami buatkan sesuai dengan permintaan peserta. Dan tentu dengan profit yang menggiurkan, yang bisa membuat mereka bertahan saat pandemi. Jadi nggak hanya jualan, ini boleh diaduk dengan spatula, ayo. Bisa juga diaduk dengan mixer kecepatan tinggi, zret kayak gitu. Coba dengan mixer kecepatan tinggi dan cepet banget gitu aduk. Nah, jadi bagus ya, terlihat perbedaannya. Sebentar, hati-hati. Cepetan dah, buat juga bang. Zret kayak gitu doang. Udah jadilah. Udah cukup kayak gitu. Kelihatan banget ya bedanya, lihat. Inilah kita mau tunjukin ini. Inilah tujuan kita tadi mencampurkan biang. Kita mau membuat adonannya kencang seperti ini supaya mudah dibentuk, mulus, enak dan merah merona. Jadi, nah setelah kita buat ini, kita bisa request nih mau jual yang harga berapa. Nanti kok teman-teman mau request, aku pengen jualan pempek udang yang harganya segini, kita buatkan resepnya hanya di kelas hands on atau privat online. Yuk, sekarang kita campurkan tapiokanya. Untuk pemula selalu diingat ya, tapioka yang digunakan lebih baik tapioka yang kering. Apa tapioka kering? Leongpit Alini. Kenapa? Karena mereka menyerap air, sama seperti terigu, protein tinggi. Berapa itu? 150 gram. Nah, masukin seluruhnya. Oh, salah. Gak apa-apa lah. Nah, sebenarnya tuh memang bagus masuk seluruh, cuma kadang-kadang gitu. 150 tapi nggak semuanya yang kita aduk. Oh, ada. Ikannya 200 ya. Tapiokanya 150. Jadi berapa persen itu? Jadi kalau 1 kilo itu berarti berapa coba? 3/4-nya 75 ya. Tapi nggak semuanya tuh, kita sisihin dikit. Sengaja karena udah padat nih, udah bagus banget. Udah ayo balik, adon balik kayak gini. Adon lipat kayak gitu. Jadi cara mengaduknya jangan lupa ya, adon lipat. Ingat, jangan diremas, digilas kayak cucian, jangan. Dan setelah kita campurkan ini, jangan terlalu kita aduk-aduk terus ya. Pempek itu bisa bantet loh. Mungkin teman-teman ada yang pernah buat pempek,
Pempeknya itu di dalamnya masih kayak ada putih-putih. Terus nggak berpori, nggak ada porinya. Terus ada putih-putihnya. Yo, airnya belum mendidih. Nggak ada pori, ada putih-putihnya. Direbus lagi masih kayak gitu-gitu. Kenapa? Itu namanya pempek Banten. Pempek Banten tuh karena terlalu sering diaduk, diremas, digilas. Nah, kayak gitu aja di Banten. Udah cukup. Sekarang kita timbang. Untuk membuat pempek kapal selam kita bisa mengambil berat mulai dari 70 gram, 80 gram, 100 gram, 110 gram, sampai 120 gram. Tergantung berapa harga jual yang kita mau. Sekarang kita bagi dulu. Kita timbang dulu ada berapa gram ini. Ada 2 gram ya tadi. Ya, salah pencet. Nah, 0. Yuk, total. Totalnya ada 400. Jadi kita bagi 4, 411. Kita bagi 4 aja lah biar cepat selesai. Biar cepat ganti materi. Ini sisanya tadi taruh di sini. Sisanya taruh di sini. Ini masih ada nih. Sayang ya, mama ini penyayang memang. Tuh itu. Bagi 4, 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang unik dari pempek udang ini ya. Kalau sudah jadi adonan kayak gini, terus teman-teman masih kesulitan bentuk, coba deh masukin freezer sekitar setengah jam aja. Dia madet, lucu memang. Kayak gitu. Lo tau emang kayak gitu dia. Kami udah sering buat kayak gitu, misalnya masih kesulitan bentuk ya. Misalnya nggak pakai biang nih, kesulitan bentuk, masukin aja ke freezer, nanti dia madet. Tapi jangan lewat, jangan bablas sampai malam. Sampai malam dia kayak gini nih, nggak bisa diapa-apain lagi. Nyatu sudah. Itu unik dan lucu lah pokoknya. Itu salah satu keunikannya. Kayaknya kita buat 100 aja Pak ya, besaran ini. Ini ya. Ini karena dia adonannya dingin, bisa kita lipat seperti ini. Tadi kan sagunya nggak kita masukin seluruh kan, 150 gram tadi kan masih kita sisain. Nah ini tadi sisanya untuk kita giniin sebelum dibentuk. Akan lebih oke lagi, akan lebih mulus lagi hasilnya kalau dimasukin ke dalam kulkas. Freezer dulu, coba ini dimasukin ke freezer 2, kita lihat apa bedanya yuk. 2 ini masukin freezer, kita lihat apa sih bedanya yang sudah masuk freezer sama enggak hasilnya. Pakai kantong aja lah. Mau lihat kan? Enggak, maksudnya tuh dilebarin, kantongnya dilebarin. Kita apa sih Bu bedanya dari masukin freezer sama enggak? Emang beda? Kita lihat nih. Ini ya tekstur awalnya. Seperti ini ya. Nah, lihat ya, ini tekstur awalnya. Ya. Nah, gimana kok udah masuk freezer? Dibulati dulu masuknya, jangan acak-acakan. Dah. Oke, ini sisa sagu tadi loh, jadi kita nggak nambah sagu lagi. Nah, untuk biar nggak lengket, baru kita keluarin. Jarang. Untuk lumuran, kita pakai tani gunung aja, nggak usah pakai liang emprit. Nah, untuk lumuran tangan, ini agak menggumpal loh ini. Untuk lumuran tokat kapal selam. Nah, ini kita buletin dulu. Aduh, ntar ya, nggak bisa di slow mo nih live. Memang tangannya kayak gitu cepatnya memang. Maaf ya kalau tangannya kecepatan. Nah, mulus kan? Mulus nih, aduh. Nah, udah kayak gini. Kalau dia terasa lengket, ingat jangan ininya yang disaguin melulu, cukup tangannya sama tongkatnya. Nah kayak gini buatnya.
Mudah banget ya buat kapal selam ini. Semudah hayalan, beneran. Nah, tada, udah kan? Mudah banget. Ambil centong. Usahakan kalau pemula ditakar ya. Pakai centong boleh. Ini pecah dikit. Nih, 1 centong cukup. Wow, ternyata besar, kurang secentong. Ya kalau untuk pemula secentong. Kalau untuk expert lebih dari secentong. Maklum yang bikin expert, bukan pemula, jadi lebih. Tapi kalau untuk pemula secentong cukup ya. Nah kita rapiin. Duh ini, yuk diceburin. Sini. Ntar ini agak susah nutupnya ini. Bismillah. Udah pindah ke situ. Belum benar-benar mendidih, semoga aja nggak keluar. Memang dia harus benar-benar mendidih dulu, harusnya agak besar. Tapi yang pasti ya, kalau teman-teman masukin tadi, dia lebih mudah lagi bentuknya. Ini kita boleh lipat, kelihatan nggak? Lipat, kayak gini. Ini lebih nih. Selagi adonannya masih dingin. Ingat ya, bukan diremes-remes, bukan begini. Jangan, itu suka ada murid yang kayak gitu, itu jadi rusak pempeknya. Enggak keras enggak lah, kan pakai biang tadi. Nah. Kayak gini ya, kalau mau nambah sagunya dilipat. Kayak buat apa ya ini ya? Lalu kita ambil sedikit karena ini kebanyakan. Cubit lagi lah, kayaknya besaran ini. Nah, kita buletin. Nah, seperti ini ya, jadi mulus ya. Kalau dia terasa lengket, jangan kita remes adonannya. Kesalahan suka diremes-remes terus nanti nanya, Mbak, kenapa sih aku kalau buat pempek itu belah-belah? Iya, diremes-remes belah dia. Lalu di kayak giniin, lalu siapin tongkatnya, lalu dirapiin. Belum mendidih ya. Nah, dirapiin kayak gini rapiinnya. Ini kayak lengket ini. Ntar kita lihat. Udah nggak lengket lagi. Ini kita buat ukurannya muat secentong aja lah. Agak kecil. Karena nanti kalau teman-teman mau buat kesulitan kalau bercentong-centong. Kita buat yang centong aja ya. Bismillah. Centong. Coba cek, kelihatan nggak? Rapiin. Kalau di sini ada basah dikit, kita kasih duduk kayak gitu. Ini ya, ini agak basah ini. Yuk, ceburin. Ntar itu. Agak terbuka dikit tapi tidak apa-apa, asal ada yang panas. Udah kita tunggu yang dalam freezer ya. Kita mau lihat kalau dalam freezer lebih padat nggak? Nggak kita ganggu loh, nggak kita tambahin tepung. Cuma kita mau lihat yang dalam freezer gimana. Kita lanjutkan nanti live-nya ya, nantiin dulu.